ya antara kita dengan Tuhan, yaitu kita sebagai anak. Saya tidak tahu sejauh mana pengertian saudara tentang ini, ya. Tetapi bagi saya secara pribadi, istilah sebagai anak itu adalah sebuah berkat besar, ya. Bagi saya sebagai pribadi, ya, ketika saya mengetahui bahwa saya adalah anak, ya, anak Tuhan, maka saya bangga, ya. Saya bangga dengan hal itu. Kenapa? Nah, kita akan lihat, saudara, seperti apa keunikan dari pengangkatan kita sebagai anak. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 12 ini, saudara, di sana dikatakan bahwa tetapi mereka yang menerimanya, ya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, mari kita lihat, saudara, bagaimana orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah. Seringkali orang Kristen dengan mudahnya berkata, ya saya anak Tuhan, saya anak Tuhan. Tapi bagaimana prosesnya dia menjadi anak Tuhan, dia tidak tahu. Bagaimana dia menjadi anak Tuhan itu dia nggak tahu. Tapi ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan. Yang saya takutkan, saudara, bahwa pengakuan kita sebagai anak Tuhan adalah pengakuan kita sendiri. Saya mau bertanya kepada kita, bisa tidak kita ngaku-ngaku anak presiden? Masa tidak bisa? Coba bilang, saya anak presiden, coba. Oh, bisa kan? Coba dulu bilang, 2, 3 ya, saya anak presiden. Nah, bisa kan mengatakannya? Bisa atau tidak? Bisa. Tapi apakah benar Anda adalah anak presiden? Nah, banyak orang juga, saudara, mengaku-ngaku sebagai anak Allah, mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan. Tapi benarkah saudara adalah anak Tuhan? Yang saya takutkan, saudara, bahwa itu adalah pengakuan Anda sendiri. Pertanyaannya, apakah Tuhan mengakui engkau sebagai anaknya? Apakah Tuhan berkata, kamu adalah anakku? Saya mau bertanya, orang tuamu di rumah, apakah mengakui Anda sebagai anaknya? Mengakui. Anda sebagai anaknya, apakah karena pengakuan Anda atau karena pengakuan orang tua? Pengakuan orang tua. Apakah tetangga mengakui Anda sebagai anaknya? Tidak. Nah, pertanyaannya, saudara, bagaimana kita orang-orang percaya menjadi anak-anak dari Tuhan ini? Bagaimana caranya? Nah, mari kita lihat, saudara. Yang pertama, itu adalah penentuan Bapa dalam kekekalan. Ya. Bapa menentukan kita jauh sebelum dunia diciptakan bahwa kita adalah anak-anaknya. Kita sebagai orang percaya harus mengetahui hal ini, bahwa apa yang menjadikan kita sebagai anak adalah berdasarkan penentuan Bapa sendiri. Yuk kita baca Efesus 1 ayat 3-5, 2-3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih-Nya Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Anda sebagai orang yang mengaku anak Allah, anak Tuhan, engkau harus memahami bahwa hal itu terjadi karena Bapa dalam kekekalan di masa lampau telah memilih kita, telah menentukan kita bahwa kita adalah anaknya. Seperti tadi saya katakan, saudara, banyak orang Kristen tidak paham akan hal ini. Banyak orang Kristen tidak tahu akan hal ini. Ya, pokoknya anak Tuhan deh. Tapi bagaimana prosesnya itu ada masa bodoh lah. Tidak perlu saya tahu lah. Ya. Tapi kita harus tahu bahwa pengakuan Bapa sendiri, Bapa yang mengatakannya.
Jadi menurut saya saudara bahwa penentuan Bapa ini adalah sebuah kemutlakan, ya, dalam kuasa Tuhan, dalam otoritas Tuhan, ya, kita ditentukan menjadi anaknya, bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan apa yang telah kita lakukan, bukan berdasarkan apa yang telah kita perbuat, bukan, tetapi semata-mata itu terjadi berdasarkan kedaulatannya. Amin. Ya. Nah, pertanyaannya saudara, kalau Tuhan yang menentukan sendiri, kalau Bapa yang memilih kita jauh sebelum dunia diciptakan, dalam kekekalan di masa lampau, pertanyaannya, adakah yang boleh protes? Adakah yang dapat membatalkannya? Saya berkata ini sangat unik, saudara. Kenapa unik? Ini hanya di dalam kekristenan istilah ini ada. Ya, dalam konteks agama-agama di dunia saudara, itu ada hubungan yang begitu jauh antara Tuhan dengan manusia. Ya, ada hubungan yang sangat jauh, di mana Tuhan sebagai pribadi yang tertinggi, yang tak terselami, yang tak tersentuh, tidak dapat didekati, tidak dapat didatangi oleh manusia. Tetapi di dalam Kristus, saudara, sungguh kita memiliki hubungan yang sangat unik. Kita memiliki hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat akrab, yaitu antara Bapa dengan Anak. Itu makanya Yesus mengajari murid-muridnya untuk berdoa, berkatalah demikian, Bapa kami yang di surga. Jadi Bapa mengakui kita anak. Ya. Sekali lagi, kita adalah anak Bapa. Kita adalah anak Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena penentuan yang telah dilakukan oleh Bapa di masa lalu. Jauh sebelum dunia diciptakan, Dia telah memilih kita. Karena kita adalah orang-orang pilihan, karena kita adalah orang-orang yang ditentukan, maka tentunya Tuhan punya spesifikasi, Tuhan punya kriteria tersendiri. Kita tidak tahu seperti apa, saudara, tetapi yang menjadi fakta kenyataannya adalah bahwa di dalam Dia kita dipilih, kita ditentukan. Ya, kalau saya berpikir, saudara, saya tidak tahu dari segi mana Tuhan memilih saya sebagai anaknya. Saya tidak tahu dari sisi mana Tuhan menentukan saya sebagai anaknya. Kalau dilihat dari karakter, kalau dilihat dari perbuatan, maka tentunya sangat jauh sekali. Kalau dilihat dari kehidupan, dari latar belakang dan sebagainya, dari masa yang lalu, tentu semua kita di sini, saudara, tidak ada seorang pun yang memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi anaknya. Tetapi Bapa yang Maha Kudus itu, dalam kedaulatannya, dalam otoritasnya, dalam kuasanya, memilih dan menentukan kita menjadi anaknya. Saya mau bertanya kepadamu, kalau bapakmu jadi bupati, senang tidak? Siapa di sini kalau bapaknya jadi bupati dia tidak senang? Kamu senang ini kalau bapakmu jadi bupati? Senang. Seperti apa senangnya? Ya senang lah Pak, kayak gitu ya. Ya senang. Kalau bapakmu jadi gubernur Budi, kamu senang? Wah senang le. Ya mungkin gak nginjak bumi lagi ya. Ya, wah senang banget. Ya, kalau bapak kita adalah pejabat di dunia ini aja senang gitu. Apalagi kalau bapak kita itu adalah pemilik semesta ini. Bangga tidak? Senang tidak? Sukacita tidak? Wah, ini yang saya katakan tadi, betapa uniknya hubungan kita dengan Dia. Ya, bagaimana anak
Bagaimana? Hubungan antara bapak dengan anak adalah hubungan yang sangat akrab. Hubungan antara bapak dengan anak adalah hubungan yang tidak dapat dibatalkan. Hubungan antara bapak dengan anak adalah hubungan yang kekal, yang tidak akan pernah putus oleh apapun. Ya, pikirkan ini baik-baik. Karena kita adalah anaknya, oleh penentuannya sendiri, oleh pilihannya sendiri, maka hal itu saudara, tidak seorang pun yang dapat membatalkannya. Sangat disayangkan ada banyak konsep ini di dalam kekristenan yang mengatakan bahwa bisa berubah status kita sebagai anak. Ya, kalau kamu tidak taat, kalau kamu tidak setia, kalau kamu tidak menuruti Tuhan, kalau kamu hidup sembrono, kalau kamu hidup semaunya, maka hubungan kamu dengan Tuhan akan putus dan kamu tidak disebutkan lagi sebagai anak. Kalau di dalam dunia aja, dalam istilah dunia kita tidak menemukan yang namanya mantan anak. Mana mungkin dalam istilah rohani kita akan menemukan bahwa dia adalah mantan anak Tuhan. Pernah dengar? Itu seorang anak berkata, itu mantan bapak. Artinya dia bukan lagi bapaknya. Dulu memang bapaknya, sekarang bukan lagi. Lalu bapaknya ini bilang, itu mantan anakku. Nggak ada istilah itu, saudara. Jadi di dalam Kristus, saudara, di dalam Tuhan, saudara, karena ia telah menentukan, karena ia telah memilihnya. Sekali lagi, dalam kedaulatannya, saudara, maka tidak ada hal apapun di dalam hidup ini yang dapat membatalkannya. Ya, sungguh sesuatu yang memberikan sebuah kepastian, jaminan bagi kita bahwa sekali kita menjadi anaknya, maka untuk selama-lamanya kita akan menjadi anaknya. Amin. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Ini pemahaman saya. Ya. Walaupun ada pemahaman yang miring dari banyak teolog, tapi iman saya percaya bahwa status saya sebagai anak tidak akan pernah berubah. Tidak akan dapat dipengaruhi oleh perilaku saya. Tidak akan dipengaruhi oleh apa? Oleh tabiat saya. Satu kali Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya mau bertanya kepada kita, bagaimana perilaku anak yang hilang itu? Baik atau tidak? Baik? Tidak baik. Kenapa dia tidak baik? Dari awal cerita sangat tidak baik. Dia berkata kepada bapaknya, berikanlah bagianmu. Berikan bagianku. Ini anak kurang ajar. Dalam pengertian orang Yahudi, saudara, bahwa warisan baru akan dibagi kepada seorang anak kalau bapaknya itu sudah mati. Jadi ini anak kurang ajar. Kenapa? Belum mati bapaknya dia sudah minta bagian. Ini keterlaluan. Ya, lebih brengsek lagi, anak itu, saudara, setelah dia mendapatkan bagiannya, apa yang dilakukannya? Dijual. Susah payah orang tua yang mendapatkannya. Enak dengkulnya dia menjual. Ini kan kurang ajar. Ya, lebih parah lagi keadaan anak itu. Setelah dia menjual, uangnya dihabiskannya untuk apa? Untuk foya-foya. Ya, untuk hidup dalam dosa. Untuk berzina. Jadi dari sisi mana kalau kita lihat adalah anak itu betul-betul brengsek. Tapi ketika anak itu pulang, bapaknya terima tidak? Bapaknya mengusir dia atau tidak? Catatan Alkitab kita jelas adalah bahwa ketika bapaknya melihat dari jauh anaknya itu, yang dilakukannya adalah dia berlari. Dia berlari, dan begitu dia menemukannya, dia mendekapnya, dia menciumnya.
Pertanyaan saya, apakah anak itu sudah baik? Belum. Tetapi statusnya sebagai anak tidak dipengaruhi oleh perilakunya yang buruk. Sekali dia menjadi anak bapaknya, maka untuk selamanya dia tetap anak. Inilah keunikan hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Gambaran yang diberikan Yesus dalam perumpamaan itu menggambarkan Bapa kita di surga yang demikian mengasihi kita, sekalipun perilaku kita begitu buruk, saudara, tapi yang tetap mengasihi kita. Seharusnya yang dilakukan oleh anak itu, dia harus bersujud dulu di hadapan bapaknya. Dia harus mohon ampun terlebih dahulu. Tetapi tidak demikian, bukan yang terjadi. Yang terjadi justru apa? Bapak itu berlari. Bapak itu berlari, dia menanggalkan kemuliaannya dan datang untuk mengejar dan memeluk anak yang sudah brengsek itu. Anak yang sudah berlaku kurang ajar itu terhadap dia. Bapak kita di surga luar biasa. Kita patut berbangga. Itu yang membuat kita berbeda. Hubungan kita dengan dia sangat unik, saudara. Ya. Dan ini yang harus meneguhkan iman kita. Amin. Ya. Jangan pernah engkau beranjak, jangan engkau pernah meninggalkan. Jangan pernah engkau pindah hati, saudara. Karena status ini hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Ini yang pertama, saudara, bahwa kita menjadi anak itu berdasarkan penentuan Bapa dalam kekekalan. Ya, jauh sebelum dunia diciptakan. Ya, kita belum lahir aja kok. Ya, kita sudah dipilih. Bapak kenal anaknya tidak? Kenal. Ya. Kita tanya dulu sama saudara kita jalan. Kenal dengan orang ya? Kenal ya? Sudah kenal lah? Enggak kan? Kenal. Ya. Jadi begini, saudara, beginilah kita di dalam Kristus. Beginilah kita, hubungan kita dengan Bapa di surga. Sungguh luar biasa. Ya, ini yang pertama, saudara.